semuanya, ketemu lagi sama kita semua dari kelompok 7. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai nih terkait dengan Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama 5 cewek-cewek cantik dari FISIP Unsud. Aku Rizka Rohayani dari Sosiologi 2023 dan teman-teman aku. Perkenalkan, halo, nama saya Rijana Pujar Karunia Estri. Saya dari Ilpol Angkatan 23. Halo semuanya, nama aku Dinda Aulia Rahma. Aku dari Ilpol Angkatan 23. Halo, aku Anela Hasnasal Sabila dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Halo semua, aku Fathia Al-Aziza dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Halo semuanya, kenalin aku Listiani Sri Rahayu dari jurusan Sosiologi Angkatan 2023. Nah, kita akan membahas tentang ideologi yang ada di dalam suatu film nih, teman-teman. Film apa sih yang kita angkat, teman-teman? Taeguki. Nah, film Taeguki. Gimana sih ceritanya yang ada di film Taeguki itu? Perang saudara. Iya nggak sih? Iya, tahu sih. Nyeritain perang antara Korea Selatan Selatan dan dan Korea Selatan. Nah, yuk kita cerita nggak sih tentang apa aja yang ada di film itu? Yuk cerita dulu yuk. Jadi ada seorang saudara, Sepasang kakak saudara. beradik. Cowok-cowok. Siapa sih namanya tadi tuh? Jinte. Sama Jinte. Jinte dan Seok. Jinte. Jadi si kakaknya itu kan jadi penyemir sepatu yang punya cita-cita pengen menyekolahkan adiknya sampai pengen kuliah punya gitu. Toko sepatu sendiri. Tapi terhalang karena diadakannya Perang, Iya, wajib karena militer. mereka harus wajib militer gitu ya. Nah, Karena Korea Selatan saat itu lagi terdesak sama serangan Korea Utara. jadi kayak umur yang 18 tahun kan ya 18 tahun ke atas itu Yang harus wajib banget untuk ikut perang. militer. Terus di perang itu terjadinya apa sih tadi tuh? Jadi kayak si adiknya itu kecelakaan gitu ya ceritanya kayak Ya, apa sih tadi? kena bom. Terus si kakaknya punya inisiatif pengen Memulangkan si memulangin adik. memulangin si adiknya karena pengen dibawa ke rumah sakit kan. Iya. Terus kata atasannya, kalau kamu mendapatkan Medali. medali, kamu bisa mulangin adik kamu. Ternyata kayak saking punya ambisiusnya si kakaknya pengen mulangin adiknya, dia tuh ini jadi kayak ambisius. brutal gitu guys. Iya. Rela banget. Tapi itu nggak sepenuhnya salah. Iya. Karena ingin mulangin Mm-mm. adiknya. Karena mungkin dia sayang banget ya sama adiknya. Emang syaratnya itu harus gitu. Iya. Terus kayak emang dengan jalannya, bukan jalannya sih, lebih ke kan jadi banyak pembunuhan yang dilakukan sama si kakaknya kan dalam Iya, perangnya benar gitu. banget. Saking ambisius. Sampai kakaknya itu ngebunuh kapten dari Korea Utara ya kan. Iya. Terus dia itu menang, akhirnya menang ini apa medali ya? Menang dan Mendapatkan Mendapatkan medali. naik Ternyata pangkat. terus dia dikabarkan juga si adiknya meninggal ya. Enggak, tapi di pertengahan itu dikabarin kalau kekasihnya si Jinte ini kakaknya ternyata Iya. masuk komunis. Iya. Karena ini kan Karena alasannya alasannya biar mendapat makan makanan. dan ibunya sakit, jadi si Seok ini merasa kayak ngantuk gitu, nggak mau pulang dari medan perang. Nah terus akhir ceritanya itu gimana sih guys? Gimana ya tadi? Ceritain dulu tentang akhir ceritanya sih. Akhir ceritanya sih memang masih abu-abu. Guys itu kan si Jintai yang akhirnya gugur. Iya. Ya. Itu kan Itu gara-gara- kan si yang itu yang ceritanya adiknya sangka Iya, mati dia jadi tuh- jadi berkhianat kan. Dia tuh ngiranya kalau adiknya itu udah mati gara-gara dibakar. itu juga pertama kan gara-gara si Yongshin itu kekasihnya Jinte ini ditangkap sama Korea Selatan Ya, karena karena dianggap komunis dan dibunuh. Jadi di situ dua kakak adik sama itu adiknya marah. juga, adiknya kan membela pacarnya kakaknya. Ditangkap Terus ditangkap bareng-bareng sama Korea Selatan. Nah di situ mau dibunuh. Terus baru kakaknya datang buat belain. Tapi Terus dia ternyata melihat secara langsung kalau pacarnya ditembak. Iya. Habis itu adiknya dibawa ke apa? tetap ditangkap sama Korea Kayak Selatan. dimasukkan tempat gitu loh.
loh. Dia penjara. Pendirian komunis ya, masukin ke penjara. Terus dari Korea Selatan bilang kalau komunis itu harus dibunuh, dibakar. Baru kakaknya itu nggak terima, si siapa? Jinde nggak terima. Terus dia taunya kalau adiknya itu udah mati kebakar. Padahal belum. Padahal adiknya itu dibawa sama pamannya buat diselamatkan. Saking marahnya si Jinta ini sampai bunuh komandannya sendiri. Dia tuh merasa Jadi kecewa. terhianati. Iya, jadi dia berpaling ke Korea Oh, Utara. komunis. Komunis. Yang jadi komunis. Dan ternyata si Seoknya masih hidup. Iya. Udah Waktu itu aja tuh ya. ya. Pakai gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ceritanya itu tentang ada peperangan, hubungan antara kasih sayang kakak sama adik dan keluarga juga ya, karena ada orang tua dan Iya. kekasihnya si Jingtae itu gitu. Nah kita semua tahu kan kalau Indonesia ini menganut ideologi Pancasila. Nah menurut kalian nih tentang perbandingan antara film tadi itu kan yang berideologi komunis dengan ideologi Pancasila, gimana sih perbandingannya? Pertentangan berarti. Iya, banget. Pertentangan banget. Soalnya kayak ini gak sih, banyak gak ada rasa kemanusiaannya gitu pas si itunya brutal si kakaknya itu, saking punya ambisiusnya sampai dia kan membunuh partainya. Jadi kayak rasa nasionalismenya juga kurang, gitu. Kayak cinta negaranya tuh kurang. Jadi lebih ke keinginan si ininya gak sih, dari dirinya, bukan dari yang ngebela negaranya gitu. Berarti kalau komunis itu lebih ke brutal gitu ya? Apa gimana nih? Susah ngejelasinnya ya. Ini komunis nggak itu sih. Di sini komunis paling pengertiannya anti Anti Tuhan, Tuhan, ya. iya. Tapi kalau di situ komunis yang digambarin tuh Bukan anti Tuhan. Tapi kayak komunisnya itu nggak ada peri kemanusiaan. Iya, nggak adil gitu. Keadilannya kurang. Nah itu jadi komunis sama Pancasila itu sangat bertentangan ya, dimana kalau di Indonesia sendiri ideologi Pancasila itu kan sangat mengedepankan tentang kemanusiaan, ketuhanan, sedangkan keadilan, ya, kesatuan juga, terus rasa nasionalismenya yang sangat tinggi gitu kan ya, berbeda dengan komunis yang ada beberapa definisi yang mengatakan kalau komunis itu Anti Tuhan. anti Tuhan seperti itu. Nah, aku mau tanya dong sama teman-teman nih, kalau di Indonesia itu masih relevan nggak sih buat berideologi Pancasila gitu? Masih. Apa nih alasannya? Karena ini gak sih, kalau Pancasila tuh bisa merangkul Kayak keberagaman, mempersatukan iya, rakyat Walaupun Indonesia. berbeda-beda. Nilai-nilainya juga tetap Iya. relevan di setiap zamannya. Iya, betul. masih terus berhubungan di sama Pancasila, terupdate terus lah. Iya, mengikuti zaman. Contohnya apa sih nih di real life kita tentang ideologi Pancasila kalau memang masih relevan gitu kan ya dengan Indonesia? Nah, contohnya itu di real life apa? Menurut kalian nih? Ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, kayak menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing. Menghormati agama sih. Yang kedua yang kemanusiaan juga masih. Yang menghargai hak asasi Iya, manusia. menjunjung banget ya. Empati. Satuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya. Kita kan ini beda apa sih? Daerah. Beda daerah. Tapi ya kita Beragam, disatukan multikultural, ya. cuma kita masih tetap bisa sama. Bisa menghargai inilah, aku kan sudah Toleransi, mereka jawab, equal. jadi bisa menghargai. Sama ini Satu. kan, Bhinneka Tunggal Ika ya kan? Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Gitu. Terus kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kayak misalnya bermusyawarah itu kayak Menghargai pendapat pendapat orang orang lain, lain. nggak memaksakan kehendak gitu. Demokrasi. Iya. Iya banget ya contohnya di luar itu, karena emang ideologi Pancasila itu emang masih relevan banget buat Meliputi aspek iya, kehidupan. buat ditanamin, buat Terapin. diterapin gitu ya di Indonesia. Nah, itu teman-teman, jadi bisa kita simpulkan ya dari sini kalau film apa tadi? Peggy itu menceritakan tentang iya adanya ideologi komunisme, sedangkan di Indonesia sendiri kita menetapkan ideologi Pancasila gitu.
Nah, itu aja deh ya kayaknya yang mau kita bahas. Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan kalau Indonesia ini kan berideologi Pancasila yang dimana kita mengedepankan toleransi, terus kemanusiaan, terus kepentingan bersama, kebersamaan gitu. Sedangkan komunisme sendiri yang digambarkan di film tadi, di film apa? Taekuki. Nah, di film Taekuki itu mementingkan kelompoknya sendiri, seperti itu. Udah kan? Oke, nah itu aja guys yang mau kita bahas dari aku. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata maupun tingkah yang kurang berkenan. Nah, dari kalian ada yang mau nutup nggak nih? Atau mungkin ada yang mau Aku. pantun? Mau pantun. Oke, Dinda nih mau pantun. Siang-siang makan es batu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.